Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibika Mustafa Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, hadirin para asatidah, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya memulai kajian kita, ada baiknya untuk kembali untuk dirapikan majelisnya. Yang di sebelah kanan saya merapat ke tengah. Jangan ada yang sandar di tembok dan seterusnya. Ya. Dan saya harap ketika kajian dimulai tidak ada yang tidur, tidak ada yang makan, tidak ada yang cerita. Ini majelis ilmu, majelis yang dihampiri oleh para malaikat. Ini bukan majelis yang biasa ya. Ini bukan perkumpulan biasa. Ini luar biasa, ada malaikat yang hadir. Tapi kita tidak bisa melihat malaikat itu. Innal malaikata la tad'u ajnihatahum ala talibil ilmi. Ya, sesungguhnya malaikat itu turun di majelis ilmu, kemudian menyempakkan sayap-sayapnya di atas kepala para penuntut ilmu. Ya, jadi kami harap tidak ada yang cerita, tidak ada yang tidur, tidak ada yang makan. Makan ada waktunya. Setelah ini antum bisa makan bareng, makan banyak-banyak. Fokus mendengarkan kajian, mencatat fawaid yang insyaallah sama-sama kita akan sebutkan di beberapa saat ke depan. Baik khos kalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan pada kita. Qadarullah di pekan lalu ada yang menjadi naib kami, yang menggantikan kami, Ustaz Irwan Syam hafizahullah taala. Beliau ketua DEMA, ketua kami di Dewan Eksekutif Mahasiswa, dan juga sudah ditugaskan di SMA Wahda untuk mengajar. Jadi saya rasa insyaallah Ustaz yang pekan lalu mengisi tidak asing bagi antum. Sudah mungkin membersamai di masjid, membersamai juga di kelas. Ala kulli hal, pekan lalu kami ada undangan juga ke daerah Limbung di Goa untuk juga mengisi kegiatan yang sama. Ya, mungkin ada bertanya kenapa tidak diutamakan Ustadz yang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah ini lebih duluan panggil ya. Kami sampaikan bahwa kebaikan itu banyak cabangnya dan banyak jalurnya untuk kita sampaikan. Ya, yang seperti ini antum bisa mengedepankan yang namanya fiqhul auliyat, yang mana perlu untuk kita utamakan. Ya, yang mana perlu untuk kita utamakan. Ya, di sana sifat dakwahnya jarang. Ya, akhirnya kami mengauliatkan, karena insyaallah banyak yang lebih pantas untuk kami. Banyak teman-teman kami, ustaz-ustaz kami juga yang bisa menyampaikan ilmu yang sama di sini. Tapi insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah ini. Namun sebelumnya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah beberapa bulan mengkaji Sirah Nabawiyah ini. Ya, sudah sepantasnya hati yang selalu merasakan indahnya dan kenikmatan mempelajari Sirah Nabawiyah memberikan kita setetes perubahan
bagaimana kedekatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kedekatan kita dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi pertanyaan kita sekarang. Kita sudah beberapa bulan belajar sirah nabawiyah. Sudah kita sebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan, setelah dilahirkan, bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibunya, bagaimana Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, para orang-orang terdahulu, bagaimana ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibu susuannya yang menjadikan keluarga itu berkah, yang dimana ketika dia bersafar, ibu susuannya ini bersafar ke Makkah, untanya tidak memiliki apa? Tidak, seakan-akan tidak memiliki apa-apa ketika dia pergi, kurus, suka mogok untanya, menjadi beban rombongan. Tapi subhanallah, karena keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan ibunya, ibu sepersusuannya, ya, Suwaibah, dan kita sudah sebutkan beberapa bulan yang lalu, menjadikan untanya dan semua yang berkaitan dengan orang tersebut menjadi berkah. Tiba-tiba banyak susunya, sapinya, untanya, tiba-tiba untanya melahirkan banyak kuat dan seterusnya, dan tidak menjadi beban lagi rombongan. Ya, maka itu menjadi pertanyaan bagi kita. Suatu hari para sahabat ridwanullahi alaihim bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sudah menguburkan seorang sahabat yang telah wafat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir setelah terjadinya pemakaman atau penguburan seorang jenazah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, maka siapalah kami ini? Apakah kami bukan saudaramu, wahai Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalian bukan saudaraku, kalian adalah sahabatku. Kemudian para sahabat bertanya, lantas siapakah saudaramu, wahai Rasulullah? Kalau memang kami ini para sahabatmu saja. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya saudaraku itu adalah yang beriman kepadaku, taat kepada sunnahku, meskipun dia tidak pernah melihat dengan mata kepalanya bagaimana wajahku. Itulah saudara-saudaraku dan aku rindu kepadanya. Pernahkah kita mengatakan kepada diri kita, kita rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Selama ini kita mungkin hanya rindu dengan kedua orang tua kita. Selama ini hanya mungkin kita rindu dengan besti-besti kita, teman-teman kita tatkala kita liburan misalnya, jarak memisahkan kita, saudara kita dan seterusnya. Tapi pernahkah terbesit pada di pikiran Anda, hati Anda rindu dan ingin bertemu dan ingin menguncup tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara rahmatnya dengan umatnya, kita sebenarnya memiliki orang dalam untuk masuk ke dalam surga. Siapa orang dalam kita? Dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, ini umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kutunggu kalian di telagaku. Ana faradukum ilal haud. Al-farad dalam bahasa Arab bermakna ana ataqaddam, saya duluan. Saya paham ya, duluan ya, saya ke sana. Ya, kita seperti itu. Misalnya orang tua, duluan enggak nak? Nanti saya tunggu kau di rumah. Nabi seakan-akan menyampaikan kepada kita, saya duluan wahai umatku, saya tunggu kalian di telagaku. Yang dimana nanti di telaga kita diberikan air minum, kita diberikan minuman. Yang dimana pada hari itu dahsyatnya panas yang luar biasa, panas yang matahari yang didekatkan kepada kita mungkin hanya sejengkal, tergantung bagaimana amalan kita, dosa-dosa kita. Akan tetapi datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan air minum kepada umatnya. Ada yang pernah di sini ini umroh? Ada yang pernah umroh? Coba angkat tangan yang pernah umroh. Yang pernah haji? Belum pernah haji ya? Umroh juga haji kecil juga. Yang pernah umroh, antum coba rasakan bagaimana panasnya itu di Mekah atau di Madinah. Tapi di sana itu meskipun panas berpahala. Kita di sini di Makassar panas-panas
sudah berkeringat, tidak lagi pahalanya. Tapi insya Allah berpahala kalau Anda, tergantung kalau Anda melakukan kebaikan, Anda panas-panas menuntut ilmu, Anda panas-panas untuk sholat dan seterusnya, Anda dapat pahala. Tapi di sana di Madinah, ya saya pernah ikut daurahnya PPMI Madinah ketika datang di Makassar, tepatnya di Masjid Agung 45. Dia sebutkan hadis-hadis tentang keutamaan Madinah, tentang keutamaan ketika kita belajar di Islamic University of Madinah. Di sana itu kalau Anda keluar, Anda merasakan panas, Anda dijamin surga, Anda diberikan pahala. Kata di sini keluar panas toh, tidak ada balasan sama sekali. Ya, di hari itu sangat dahsyat ikhwas sekalian. Didekatkan kepada kita matahari. Ada di antara mereka yang ditenggelamkan dengan keringatnya sampai di mata kakinya, sampai pada lututnya, sampai pada dadanya. Bahkan ada di antara mereka waliyadzubillah ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Tapi datang Nabi SAW di hari itu, ya, memberikan syafaat kepada kita, memberikan kita air minum, memberikan kita penyejuk. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang diberikan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah. Siapa yang hari itu yang bisa? Anda hari ini sombong, Anda hari ini berilmu, Anda hari ini memiliki banyak followers, Anda hari ini terkenal. Tapi siapa Anda tatkala Anda sudah berdiri di hadapan Allah? Anda tidak memiliki apa-apa. Followers Anda tidak ada apa-apanya. Apa yang Anda miliki, kehebatan yang Anda miliki tidak ada apa-apanya. Semuanya berangkat dari pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Di antara yang akan diberikan naungan, pertolongan, kebahagiaan di hari kiamat adalah syabab, para pemuda, nasya'a fi ibadatillah atau nasya'a fi ta'atillah, yang tumbuh dan berkembang umurnya, bertambah umurnya, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah amalannya. Ya seperti kita ini insyaallah taala memanfaatkan waktu mudanya, usia mudanya untuk belajar, untuk menuntut ilmu syar'i. Dan insyaallah di akhir sesi kajian kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Saya beberapa pekan yang lalu share link di Ustadz Harman, link pertanyaan, dan ada beberapa pertanyaan kocak juga. Nanti insya Allah kita coba bantu jawab. Tapi meskipun kocak, insya Allah ada benar-benarnya juga, ada poin-poin pentingnya juga. Ya, tayyib ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini untuk kita selalu memikirkan bahwa pernahkah kita rindu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ingatlah kita ini akan dihisab. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada kita ada satu doa yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah absen untuk mengucapkannya di setiap sujudnya. Catat deh ini doanya, boleh jadi menjadi hadiah sebentar ini bagi yang bisa jawab. Ini kalau bilang hadiah langsung mencatat semua ini. Allahu Akbar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud, ini Aisyah langsung mengatakan, kalau Aisyah sudah meriwayatkan, siapa ini Aisyah? Istrinya Nabi dan seorang wanita yang selalu bersama dengan Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Dari kata hasaba yuhasibu, dari kata hasiba yahsabu. Apa artinya hasiba yahsabu? Menghitung. Artinya kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang kita lakukan. Maka Nabi SAW menginginkan supaya amalannya dihitung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hitungan yang mudah, dengan hisab yang mudah. Kembali saya ulangi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Boleh jadi akan keluar di soal nanti. Boleh jadi, tidak tentu juga. Kita belum masuk di materi inti kita. Baik, ikhwatal iman azakumullahu taala jami'an. Di pekan yang lalu kita sudah membahas tentang dakwah secara terang
terang-terangan. Ya. Dan sebelumnya kita sudah membahas dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sirriyah. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bertahannuts di Gua Hira. Setelah itu datanglah ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Tatkala ayat ini sudah turun, ya ayyuhal muddatsir, kemudian ada ya ayyuhal muzammil, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelahnya semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semuanya turun disebabkan peristiwa yang terjadi. Ada asbabun nuzul. Kalau kita belajar ulumul Quran, ada dalam mabahis fi ulumil Quran, ya, berkaitan dengan ilmu-ilmu Quran, ada bilang asbabun nuzul, ada sebab-sebab turunnya Al-Quran, ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan ayat ini, Nabi merasa berat. Nabi merasakan sesuatu yang berat. Kenapa? Ketika beliau diturunkan ya ayyuhal muddatsir, apa artinya ya ayyuhal muddatsir? Wahai orang-orang yang berselimut. Sama maknanya dengan ya ayyuhal muzammil. Ketika itu Nabi SAW tidak pernah lagi beristirahat. Artinya istirahatnya sudah sedikit. Yang beliau SAW pikir bagaimana caranya Islam jaya, bagaimana caranya dakwah bisa terkenal, bisa tersampaikan kepada seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Itu tugasnya Nabi. Beliau selalu berpikir setiap malam. Datanglah sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, itu sudah sebutkan. Pertanyaan, siapakah sahabat yang paling banyak kontribusinya di awal-awal munculnya Islam? Angkat tangan dong yang bisa jawab-jawab. Abu Bakar Siddiq. Bahkan Nabi SAW bersabda apa? Sesungguhnya harta yang disedekahkan oleh Abu Bakar Siddiq mengalahkan semua harta orang. Artinya ini harta yang paling berkah karena dia gunakan, karena memang ketika itu Nabi SAW butuh dengan dana. Jadi dakwah juga itu butuh uang. Tidak langsung orang bikin event, tidak langsung orang bikin kegiatan. Buat dulu proposal, sebar, tawarkan ke pengusaha. Ini enaknya kalau ada pengusaha. Sodorkan proposal, ya insya Allah sekian, bantu. Ya, jadi Abu Bakar Siddiq itu seperti donatur utama di masa-masa Islam membutuhkan dana, di masa-masa Islam ingin berjaya, di masa-masa Islam baru ingin dizahirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya saya cinta kepadamu, wahai Rasulullah. Cinta saya mengalahkan kepada semua yang ada di bumi ini. Maka apa yang saya punya, wahai Rasulullah, milikmu juga, wahai Rasulullah. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, maju Ki. Mau yang mana? Bis kuat, bis apa? Di situ Ki, apa mau dipilih? Ah? Malkis. Ini ya. Baik, barakallahu fiik. Bagi sama teman-temannya. Tapi jangan makan sekarang. Nanti pi. Baik. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik, kajian kita pada malam hari ini karena waktu yang terbatas tentang gangguan orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah. Jadi pekan lalu kan sudah dijelaskan sama Ustaz Irwansyah tentang dakwah secara terang-terangan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berani untuk menampakkan dakwahnya. Di beberapa pekan yang lalu kita sebutkan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sembunyi-sembunyi dalam menyampaikan dakwah ini, karena beliau khawatir jangan sampai baru menyampaikan dakwah tiba-tiba diserbu sama orang kafir, orang-orang kufar, karena memang kekuatan mereka ketika itu sangat kuat untuk menghancurkan Islam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan sirriyah, dengan sembunyi terlebih dahulu, nanti setelahnya baru mereka mulai menampakkan. Maka setelah beliau sallallahu alaihi wasallam membohirkan dakwahnya,
Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memperlihatkan dakwanya kepada orang-orang, maka mulailah datang gangguan orang-orang kufar. Beliau diganggu secara mentalnya, secara psikologinya, karena memang apa yang membuat beliau sallallahu alaihi wasallam terganggu mentalnya, terganggu psikologinya dalam menyampaikan dakwah, karena ada orang terdekatnya yang selalu menghalanginya. Siapa itu? Pamannya sendiri dan orang terdekatnya sendiri, bahkan orang-orang yang dulunya cinta betul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi nabi, sudah mulai dijauhi. Dia adalah Abu Talib. Nanti Abu Talib ketika sudah wafat, baru beliau sallallahu alaihi wasallam mulai berani ya. Nanti ketika Abu Talib telah wafat, barulah sallallahu alaihi wasallam diganggu secara fisik. Jadi mentalnya belum diserang sebelum fisiknya. Kalau fisiknya kan banyak kisah-kisahnya. Datang di Taif. Halo, jangan dulu, apa itu? Waktu kita terbatas ini. Ya, saya mengganggu kefokusan saya untuk menyampaikan materi. Jangan dulu. Ya. Taif. Nanti ketika meninggal Abu Talib, baru datang gangguan fisik. Seperti beliau ke Taif, tiba-tiba dilempari ari unta di perang Uhud. Beliau sallallahu alaihi wasallam wajahnya berdarah-darah, tiba-tiba giginya keluar, ompong dan seterusnya. Ini gangguan fisik, ya. Nah, adapun gangguan secara mental, beliau didatangkan dengan begitu banyak tuduhan-tuduhan. Begitu banyak tuduhan-tuduhan. Bahkan tuduhan itu adalah tuduhan yang sangat menyakitkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam gelar atau tasmiyah yang tidak pantas ditempelkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara tasmiyah atau penyebutan atau gelar atau celaan-celaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama beliau sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang gila, majnun. Oleh karenanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, Allah mengatakan lamma sami'u dzikr la yaquluna innahu la majnun. Tatkala orang-orang kafir mendengarkan Al-Qur'an. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai berdakwah, ya, sudah mulai menyampaikan risalah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma sami'u dzikr, menyampaikan peringatan, menyampaikan Al-Quran, karena kita sudah mengetahui in huwa illa wahyu yuha wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu kalau berbicara, Nabi itu kalau mengatakan sesuatu, tidaklah dia mengatakan sesuatu atau sesuatu yang keluar dari lisannya, melainkan itu adalah wahyu. Ya, maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang mengatakan ini Muhammad gila. Muhammad ini gila ini. Orang gila ini. Kenapa dikatakan orang gila? Masa ada orang yang sudah ditanam, beribu-ribu tahun ditanam, tiba-tiba dibangkitkan? Masa orang yang sudah jadi tulang belulang, tiba-tiba dibangkitkan? Ini orang gila ini. Ini katakan seperti itu. Artinya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya Allah sampaikan dalam Al-Quran, tatkala Nabi SAW sampaikan dan mungkin tidak sampai pada akal sehat mereka mengatakan ini Muhammad gila. Itu yang menjadi penyebab kenapa banyak orang-orang yang sampai sekarang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masih mengedepankan logika, mengedepankan pikirannya, akal sehatnya dibandingkan nas, hadis, ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa terima. Bahkan yang seperti ini menjadi penyakit, menjadi al-marad. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun. Dalam Al-Quran Allah menutup hati-hati mereka. Ala sam'ihim, dari pendengarannya, dari penglihatannya, dari hatinya, dan begitu banyak Allah tutup. Kenapa? Mereka selalu mengedepankan logika yang benar. Ini tidak sesuai dengan logika saya, maka saya tidak bisa menerimanya. Mohon maaf. Banyak orang seperti itu. Termasuk dahulu orang-orang kafir seperti itu tidak ingin, sulit untuk menerima dakwah Nabi SAW. Oleh karenanya Nabi SAW
diberikan tuduhan, antum wahai Muhammad, kamu ini Muhammad orang gila. Tapi ternyata Allah membantahnya. Kalau orang gila, seandainya dia orang gila, maka dia tidak memiliki akhlak yang baik. Kita sudah sebutkan bagaimana akhlak Nabi SAW. Pantas ke orang gila seperti itu? Mana ada orang gila yang datang orang dia tidak kenal? Ini Nabi tidak kenal loh. Orang Arab Badui datang meminta kambingnya Nabi. Wahai Rasulullah, berikan mungkin saya kambingmu beberapa. Nabi tidak kenal. Tidak kenal ini siapa ini? Tiba-tiba minta banyak kambing. Tapi Nabi bilang apa? Silahkan kamu ambil. Ini orang gila atau tidak? Ini orang gila seperti ini. Masa ada orang gila langsung dikasih? Kemudian orang-orang mengatakan, silahkan kau Muhammad. Muhammad bagi-bagi kambing. Oh, banyak orang datang. Nah, dari situlah diantara Nabi itu SAW cerdas, sebenarnya cerdas sekali, orang paling cerdas. Bagaimana metode dakwah beliau SAW dengan membagikan kambing tersebut sehingga banyak orang masuk ke dalam Islam. Ini orang gila seperti ini? Orang gila seperti ini tidak. Kalau dia orang gila, tentu Rasulullah SAW postur tubuhnya tidak bagus, kemudian pakaiannya compang-camping, kemudian rambutnya banyak yang putih. Kalau kita lihat sirah Nabi SAW, mata beliau SAW itu, matanya Nabi, yang mata hitamnya itu hitam sekali, yang putihnya putih sekali. Coba lihat matanya antum, ada ini garis-garisnya situ. Bangun tidur tuh merah kayak luar biasa. Tapi Nabi tidak seperti itu. Kalau mungkin dia orang gila, tidak seperti itu orang gila. Ya, jangan dicoba di sini, Pak. Baik, ikhwatal iman azakumullah, ini pertama. Tasmiyahnya majnun, orang gila. Yang kedua, Nabi SAW dikatakan pendongeng, tukang cerita, atau mungkin kita istilah ulama adalah al-qassas, tukang cerita. Pokoknya adalah cerita lagi. Ini cerita lagi. Nabi dikatakan seperti itu, pencerita. Oleh karenanya kita sudah sebutkan di antara sebab kenapa Nabi SAW tidak bisa baca dan tulis. Karena apa? Supaya menjaga kemurnian Al-Quran. Supaya menjaga kemurnian Al-Quran. Seandainya Nabi bisa membaca, Nabi bisa menulis, maka orang kafir ini mengatakan ini Quran ini adalah perkataannya Muhammad, bikinannya Muhammad ini. Tapi itulah diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Muhammad a'ma, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, supaya menjaga keautentikan Al-Quran ini. Padahal kita sudah sebutkan di beberapa bulan yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwa Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dengan membawa lauhah. Sudah ada di situ, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, tapi Nabi tidak bisa membaca, ma ana biqari'in. Kemudian Allah mengatakan wa qalu asatirul awwal, Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu asatirul awwalin katabaha fa fi tamna'u alaihi bukratan wa asila. Mereka berkata itu hanyalah dongeng-dongeng semata yang mungkin orang-orang terdahulu mencatatnya. Artinya ada orang terdahulu menyampaikan kepada Muhammad, didiktekan kepada Muhammad bukratan wa asila, di pagi dan di siang hari. Maka orang-orang kafir di sini tidak pernah mengakui keberadaan Al-Quran, kemurnian Al-Quran pada Nabi SAW. Karena kita ketahui setiap Nabi itu ada mukjizatnya. Setiap Nabi ada mukjizatnya. Itu ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, kemudian ada Al-Quran. Di antara sebab mengapa Al-Quran diturunkan, Al-Quran menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Tapi orang kafir ya seperti itu, tidak mau mendengar dan tidak mau beriman dengan Al-Quran. Dahulu ya, mungkin sampai sekarang juga, begitu banyak orang-orang kafir mencela Al-Quran, merobek Al-Quran, mengencingi Al-Quran. Ya, dulu pernah, kayaknya saya masih sekolah di sini, ada video beredar dulu viral, wanita yang memasukkan
beberapa lembaran Quran di duburnya. Waliyadubillah. Ini semua istihza dengan Al-Quran. Tapi ternyata ada juga istihza, artinya bentuk penghinaan kepada Al-Quran yang mungkin tidak diketahui dan tidak disadari oleh orang-orang. Kapan itu? Kalaulah ada seseorang yang membaca Al-Quran kemudian kita menertawakannya. Ada temannya antum mungkin mengaji setiap pagi misalnya. Wallahu alam kalau masih ada itu program itu tidak ada. Orang mengaji di atas, ketawa di bawah. Ini jangan sampai istihza dengan Quran, mencela Al-Quran. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengar. Nanti ketawa. Ya, dulu saya masih ingat kenapa banyak orang ketawa itu? Karena dia memang menjadikan Quran sebagai bahan candaan. Oh, ternyata dalam Quran ada namanya bapaknya si fulan. Oke, di save. Ketika temannya baca di atas, dia kasih besar suaranya, ketawa semua orang satu masjid. Ada tidak ada? Masih ada. Saya yakin pasti masih ada seperti itu. Saya mesti dapat dulu. Ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Namanya bapaknya Luqman ini. Waliyadzubillah, banyak lagi namanya ini. Waliyad warabbaka fakabbir, ternyata namanya kabir bapaknya. Ini istihza dengan Quran. Hati-hati loh. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena masih terjadi intishar bainana. Maka hati-hati kau sekalian terhadap Quran ini. Ya. Ikhwatal iman azakumullah. Kemudian selanjutnya tasmiyah yang diberikan oleh Nabi SAW. Pertama tadi majnun, yang kedua pendongeng, yang ketiga penyihir. Dikatakan penyihir. Wa qala al-kafiruna hada sahirun kadzdzab. Mereka berkata bahwa Muhammad ini adalah penyihir dan pendusta. Penyihir dan pendusta. Memang penyihir itu pendusta juga. Ya, penyihir kirim-kirim buhul, kirim-kirim sihir, kirim-kirim santet dan seterusnya. Mereka juga pendusta. Bahkan kalau kita lihat, kita kaji tentang kitab-kitab sihir itu, supaya kita menjadi penyihir, bisa kirim santet orang, guna-gunai orang, kita disuruh untuk apa? Melakukan dosa besar terlebih dahulu. Mungkin kita membunuh orang tua kita. Ya, saya pernah lihat satu video di media sosial. Ini anak-anaknya memiliki banyak gangguan. Banyak sekali gangguannya. Sesuatu celaka selalu menghampiri dia gitu. Setelah ditanya, ternyata orang tuanya dahulu ketika dia masih kecil, mungkin masih balita, dia kasih minum akrakumullah darah haidnya dan darah kencingnya. Dibodoh-bodohin sama penyihir. Kalau kau punya darah haid nanti, mohon maaf ya, bainal qausain, kasih minum anakmu. Ada di YouTube itu, bisa nanti dicek. Ya, kasih minum darah haidmu sama air kencingmu. Anaknya tidak tahu apa-apa. Minum kona, dikasih mungkin waliyadzubillah. Dan itulah yang menjadi kebun, menjadi tempat tinggal jin di dalam. Sampai jin itu besar. Tatkala dia diruqyah, saya tidak bisa lari dari sini nih. Saya sudah menemani ini anak 30 tahun. Saya sudah cinta sama ini anak. Saya tidak bisa tinggalkan. Banyak kisah-kisah. Jin-jin yang suka sama antum banyak pasti. Itu mungkin menjadi penyebab jodoh tidak datang ya. Banyak keluarga saya itu qadarullah sudah lama menikah, belasan tahun, ternyata belum dikaruniai anak. Saya sampaikan coba di ruqyah, boleh jadi mungkin ada jin yang suka yang menutup itu. Ya, dan memang terjadi ada jin yang suka. Makanya nasihatkan kepada kakak-kakak antum, jangan suka upload muka ya, upload story dengan wajahnya. Boleh jadi ada jin yang suka kirim-kirim santet, waliyadzubillah. Jadi penyihir sahirun kadzdzab. Maka di antara perkataan mereka bahwasanya sihir itu telah memberikan fungsi. Artinya apa? Tatkala Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang kafir,
maka banyak di antara mereka yang menjadi mindset orang-orang kufar, Muhammad ini penyihir. Kenapa? Tiba-tiba tadi ayah yang cinta dengan anaknya tiba-tiba berpisah. Ada seorang suami istri yang awalnya dia saling mencintai, saling suka, saling menyayangi, semua sudah berpisah. Ternyata berpisahnya bukan karena sihir. Karena memang ada juga sihir yang supaya orang cerai. Karena dia suka mungkin ini laki-laki, kirim guna-guna supaya apa? Bercerai. Dan itu banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Baik. Ternyata setelah dicek, faktor mereka berpisah bukan karena disihir dengan Muhammad, tapi dia berpisah karena istrinya sudah beriman sementara suaminya sudah masih kafir, sehingga dia berpisah dengan suaminya. Ada anak-anak yang cinta dengan ayahnya, tapi anaknya sudah beriman, maka dia meninggalkan ayahnya. Nah, tapi tentu kita ingin mendakwai orang tua kita, ya. Ini sebab kenapa Nabi SAW dikatakan sebagai penyihir. Dia menyampaikan Al-Quran, kemudian orang itu tersentuh dengan Quran, akhirnya masuk ke dalam Islam dan mengakhiri hubungannya dengan keluarganya yang tidak beriman. Tapi tentu kita menginginkan Anda beriman, Anda mengimankan juga semua orang yang belum beriman. Tapi kemudian selanjutnya pendusta. Tadi sahirun kadzab, sahir, kemudian setelahnya kadzab, pendusta. Ya, ini Muhammad SAW ini seorang pendusta ini. Orang kafir mengatakan seperti itu. Bisa-bisanya nanti ada hari kebangkitan, ada seperti ini. Bisa-bisanya dulu itu seperti ini. Karena di luar nalar mereka, maka mereka mengatakan Muhammad ini pendusta. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian tadi dikatakan Nabi SAW penyihir. Sekarang beliau SAW dituduh sebagai orang yang tersihir. Jadi tadi katakan ini penyihir Muhammad. Ternyata dikatakan lagi, ternyata Muhammad ini tersihir. Ya. Yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Maka orang-orang zalim itu mengatakan sesungguhnya seseorang yang kami ikuti itu Muhammad SAW adalah orang yang tersihir. Ya. Maka orang-orang kafir mereka banyak menuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang banyak. Tuduhan-tuduhan yang tidak masuk akal. Tadi kita sudah sebutkan. Padahal Nabi SAW, coba kita kembali kepada nasab beliau SAW. Kita sudah sampaikan. Cukup bagi Nabi SAW menyampaikan siapa kakeknya, tidak perlu dia jadi Nabi. Tidak perlu Nabi SAW diangkat sebagai Nabi. Artinya Nabi ini meskipun mungkin menjadi orang biasa, insya Allah sudah terkenal. Siapa Abu Talib? Siapa Abdul Muttalib? Siapa bapaknya? Bahkan kalaulah mungkin Abdul Muttalib sudah meninggal, otomatis paman-pamannya menggantikan. Maka ketika mungkin ayahnya Muhammad SAW, Abdullah, yang wafat sebelum beliau lahir, bisa juga Nabi SAW diangkat sebagai pemimpin Mekah mutlak. Maka dikatakan kalau memang Nabi itu pendusta, kalau dia mungkin dia penyihir, dia tersihir dan semua tasmiyah yang buruk kepada beliau, tapi dia tidak melihat siapa Nabi SAW sebenarnya. Ada mengatakan dia kahin, ada mengatakan dia mashur, ada dikatakan dia dukun yang tersihir, orang gila, pendusta dan seterusnya. Padahal orang-orang kafir sendiri yang memberikan apa? Yang memberikan beliau gelar Al-Amin. Jadi beliau SAW ketika orang-orang kafir ingin pergi ke suatu tempat bersafar, beliau SAW ya sebelum diangkat sebagai Nabi, orang-orang dulu menitipkan barangnya di beliau, emasnya apa segala macam dititip kepada beliau SAW. Tapi Nabi SAW meskipun belum diangkat sebagai Nabi, beliau tetap amanah dengan barang-barang tersebut. Maka beliau SAW disebut sebagai orang Al-Amin.
Maka sebenarnya mereka yang melanggar apa yang telah mereka bawa sebelumnya, apa yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Mereka mengatakan Muhammadin al-Amin, tapi kenapa di akhirnya beliau mengatakan kadzab? Ini ya, tentu orang kafir memang agak lain ya pikiran mereka. Mereka mengatakan Muhammad ini orang al-Amin, tapi di sisi lain dia mengatakan kadzab, kadzib dan seterusnya. Jadi ini gangguan secara mental yang Nabi SAW dapatkan ketika beliau ingin diangkat sebagai setelah beliau diangkat sebagai Rasul. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana sempitnya dan sesaknya hati Nabi SAW. Beliau mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, saya wahai Muhammad telah mengetahui bagaimana yadhiqu sadruk, hatimu itu semput bima yaqulun, disebabkan atas apa yang mereka lakukan, sampaikan kepadamu. Jadi tatkala tuduhan-tuduhan ini datang kepada beliau, beliau sangat terganggu, dan sangat terganggu tersebut menjadikan hati beliau sesak, sempit. Oleh karenanya Allah mengatakan walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Mengapa Nabi SAW merasakan terganggu yang seperti itu? Karena beliau SAW seumur hidup beliau sebelum diangkat sebagai Nabi tak pernah dicela, hanya selalu dipuji. Al-Amin, ya, dipuji karena nasabnya, dipuji karena kakeknya Abdul Muttalib. Kan kadang kita juga bangga dengan nasab kita. Wih, itu kakekku dulu begini, ini orang bangga. Maka begitu Nabi SAW. Tapi dari sini kita bisa mengambil satu faedah bahwa tatkala kita bergabung dalam kafilah dakwah ini, boleh jadi yang menjadi musuh utama kita adalah orang-orang terdekat kita. Meskipun orang-orang terdahulu, orang-orang yang dulu bersama kita, cinta dengan kita, tapi tatkala kita sudah bergabung dalam kafilah dakwah perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dibuang. Mungkin adik-adik sekalian sebelum masuk SMP Wahdah mungkin sangat dekat dengan orang tuanya, dengan sepupunya, dengan tante-tantenya. Tapi alhamdulillah sudah masuk di SMP Wahdah, sudah berubah stylenya, Masya Allah, sudah rajin sholat di masjid. Sampai mungkin sepupunya mengatakan, di rumah mau dulu sebentar pokok sholat. Sudah azan, saya harus ke masjid. Maka dari situlah mungkin kita merasakan sepupu saya, tante saya sudah jauh dari saya. Mana dahulunya, mana sifat-sifat dulunya itu. Itu menunjukkan bahwa Anda sudah berani untuk berdakwah, berani untuk menegakkan agama Allah, meskipun di tengah-tengah Anda masih berada pada kesesatan umat, sulit untuk diajak sholat dan seterusnya. Ya, jadi boleh jadi menjadi musuh utama kita dalam dakwah, boleh jadi istri kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa iman tidak bisa diwarisi, tidak bisa terwariskan. Seandainya iman bisa diwariskan, maka Nabi SAW akan mewariskan kepada Abu Lahab, mewariskan kepada Abu Jahal. Tatkala misalnya iman itu bisa diwarisi, Lut alaihi salatu wassalam bisa mewariskan imannya kepada istrinya untuk taat kepada dia. Asya bintu Muzahim, istri dari Fir'aun, bisa mewariskan keimanan kepada Fir'aun. Dan begitu banyak, tapi ternyata iman tidak bisa terwariskan. Itulah kembali datang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu sekalian, sebelum kita masuk ke sesi bagi-bagi hadiah, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di Google Form. Dan tentu insyaallah pertanyaan yang berbobot semua. Ya, Ustadz, bagaimana dengan sholat yang pernah saya tinggalkan? Apakah harus diqodok? Ini perlu dilincikan dia pertanyaannya. Maksudnya sholat apa dulu? Kalau sholat wajib perlu diqodok. Ya, Anda misalnya belum sholat subuh, Anda baru ingat sekarang belum sholat subuh, maka silakan sholat subuh dulu. Anda misalnya baru ingat, ternyata saya belum sholat asar, ya sholat asar dulu sekarang. Ya, perlu diqodok. Tapi ini yang dimaksudkan mungkin penanya di sini, sholat-sholat yang
sifatnya sudah lama ditinggalkan. Misalnya qadarullah mungkin sebelum dia berhijrah sudah pernah tidak sholat selama 3 tahun misalnya. 3 tahun tidak sholat, 3 tahun tidak puasa, 3 tahun tidak zakat. Semua amalan-amalan wajib mereka tinggalkan. Nah, bagaimana yang seperti ini? Apakah perlu diqadha sholatnya? Perlu diqadha sholatnya. Bayangkan coba 30 tahun tidak pernah sholat. Qadha itu 30 tahun. Nah, para ulama datang dengan kemudahan taisir untuk kita semua. Maka yang seperti ini, ibadah-ibadah wajib yang pernah kita tinggalkan dan kita ingin kembali mengqadhanya, kita kembali ingin melaksanakannya, maka bisa diganti dengan amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan sunnah. Perbanyak. Jadi bagi antum mungkin atau kita semua yang qadarullah mungkin masa lalunya masa kelam, qadarullah mungkin di umur 7 tahun belum bikin sholat, padahal umur 7 tahun sudah disuruh sholat. 7, 8, 9, 10 tidak pernah sholat. Berarti berapa itu? 4 tahun tidak sholat. Padahal sudah wajib. Mungkin sudah balik juga, sudah menjadi sunnah, sudah dikhitan, ternyata belum sholat. Antum masih ingat itu? Niatkan semua amalan yang antum lakukan, amalan sunnah yang antum lakukan menjadi apa? Menjadi penggugur atau penghapus dari dosa-dosa yang pernah antum lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yang kita lakukan yudhibnas sayyi'at, akan menjauhkan kita atau akan menghapus as-sayyi'at yang pernah kita lakukan. Dan tentu antum banyak-banyak bertobat. Banyak bertobat, taubat dulu, kemudian melakukan amalan-amalan sunnah dan seterusnya. Amalan sunnah yang antum lakukan jadikan sebagai pahala atau penggugur dosa dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, pernah mungkin kewajiban kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya seperti sholat, misalnya antum sholat, antum ketiduran misalnya, sholat subuh misalnya, memang banyak masalahnya di sholat subuh misalnya. Sholat subuhnya jam 7 pagi atau jam 8 pagi, qadarullah tidak ada kasih bangun. Maka kata Nabi SAW, "Man nama an sholatin falyusalliha idza dzakaraha." Kalau dia, barang siapa yang lupa dari salatnya, man nama an sholatin aw nasiha, barang siapa yang lupa dari salatnya atau dia tidak salat karena tidur atau dia lupa, falyusalliha idza dzakaraha, maka dia wajib untuk melaksanakan salat itu kalau dia ingat. Pasti orang ingat, saya belum salat asar ini, saya belum salat subuh tadi, maka silahkan salat subuh. Kemudian saya berdoa semoga Allah menjaga Ustaz dimanapun berada, amin. Qadarullah, sebelum saya berhijrah Ustaz, saya pernah menjalani hubungan dengan seorang akhwat selama setahun. Ini betul ya? Dan alhamdulillah saya sudah lama putus dengannya Ustaz. Namun hati saya kurang bisa move on Ustaz, dengan banyaknya kenangan yang tersimpan ketika bersama dengannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini mungkin sama-sama terus ya, tapi ya alhamdulillah sudah putus tawa. Tapi nasihat saya ya, hati ini bisa dibolak-balikkan. Hati ini kita lemah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keistiqomahan, dijauhkan dengan akhwat tersebut. Ya, akhwat tersebut sudah mendarah daging mungkin. Di tubuh antum mau tidur dipikir lagi, antum mau makan dipikir lagi. Ya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Anda melakukan pacaran itu belum tentu jodoh Anda. Bahkan ada seorang ustadz mengatakan bahwa kalau Anda pacaran, Anda seperti menjaga jodoh orang lain, karena belum tentu jodohnya antum pacari. Ya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jodoh yang terbaik dan dilupakan yang seperti itu. Dilupakan wanita tersebut dan perbanyak amalan-amalan soleh. Perbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Ya. Tapi kalau memang sudah bisa nikah, maka nikah.
Karena kata Nabi SAW, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Al-ba'a di sini sudah ada materinya, sudah ada ekonominya bagus, dari kemampuannya juga sudah bisa. Falyatazawwaj, maka hendaknya kalian menikah. Ya. Jadi saya nasihatkan kepada penanya untuk banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah untuk hatinya dijauhkan dari si akhwat itu dan kalau bisa segera menikah. Ya. Tapi begitu saja ya. Saya lihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang vulgar sedikit di sini. Saya mau ketawa baca soalnya. Insyaallah di pekan selanjutnya saya akan mutaba'ah terus Google Form yang sudah saya bagikan, dan tolong pertanyaan yang berbobot ya, yang berkaitan dengan sirah. Soalnya Ustaz begini, jangan yang begini, tapi labas. Ya, tugas kita hanya menjawab. Taib, hadakumullahu jami'an. Semoga apa yang saya sampaikan pada kajian ini bermanfaat untuk saya dan juga antum sekalian. Alhamdulillah ada Ustaz kita, Ustaz Iqbal hafizahullah ta'ala. Saya rasanya mau duduk di bawah saja menyuruh beliau isi kajian. Beliau guru saya dulu sampai sekarang insyaallah, guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Dan semoga Allah beri beliau kesehatan dan memanjangkan umur beliau dan memberikan yang terbaik untuk beliau hafizahullah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaannya? Saya bisa menyebutkan tuduhan-tuduhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum pernah jawab, ada yang belum pernah jawab ini. Yang baju batik ini, baju kotak-kotak ini, seragam. Fadhal. Oh sudah. Mungkin saya ada yang belum pernah sama sekali, belum pernah. Pus dulu. Ini yang ya, fadhal, depannya Zafran. Jangan lihat buku, tutup bukunya. Iya. Enggak, sebutkan apa bentuk tuduhannya itu. Nama tuduhannya tadi saya sebutkan. Nah, itu sebutkan itu bentuk tuduhan. Dia dibilangnya apa? Ah, itu Mas. Ah. Bodoh. Ya orang gila. Ya. Ada 5 saya sebutkan tadi, baru 3. 5 saya sebutkan, baru 3. Baru 3. Ya, pendongeng 4. Penyihir sudah. Belum ya, penyihir. Baik. Sebutkan ulangi, kasih lancar. Jangan enggak siap. Sahirun. Mau mana sahir? Penyihir ya, ambil nih, fadhal. Cepat Ki, mau miazan ini. Sudah mau komat. Barakallahu fiik. Selanjutnya masih banyak ternyata materi saya ya. Saya bisa menyebutkan ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluhnya Allah ya, apa? Allahumma yang dimana saya mengetahui Muhammad hatimu ini sempit. Walaqad zayyana walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadai. Saya yang jawab berarti. Ada tadi ayat yang kita sebutkan tentang orang gila. Siapa bisa menyebutkan ayat di mana ketika orang-orang kufar mendengarkan Al-Qur'an, orang kafir mengatakan kamu gila wahai Muhammad, dalam surah Al-Mulk.
Lamma, ada kata lammanya. Lamma. Ketika mereka mendengarkan az-zikr, ayo, baik, fadhal. Silakan. Terakhir, butuh air minum kah? Tidak, Ji. Siapa tahu bisa menjawab? Jawab. Siapa namanya Abu Lahab? Hah? Sudah pernah menjawab? Belum. Abdul Uzza. Kenapa Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran namanya Abdul Uzza dalam surah Abu Lahab? Tunggu dulu, kasih kesempatan dulu. Kenapa tabbat yada Abil Uzza? Kenapa Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab? Karena namanya tidak baik. Kenapa namanya tidak baik? Apa artinya Abdul Uzza? Abdul, apa itu Abdul? Hah? Bantu Fayyad dulu, secepat deh. Hamba. Al-Uzza, apa Al-Uzza? Patung. Berarti maknanya hamba dari patung. Ya begitu ya. Atur saja. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.